Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Shalawat seiring salam tidak lupa kita junjungkan dan sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah peserta didik, siswa-siswi sekalian, anak-anakku, sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yakni menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari judul materi tersebut. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Kedua, membiasakan sikap. Lalu ada tujuan-tujuan yang bisa kalian lihat selanjutnya, yakni menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, ada Quran surat An-Nur, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas serta zina. Lalu ada membiasakan membaca tartil Quran surat Al-Isra, ada Quran surat An-Nur, menghafalkan ya, harapan Ibu nanti kalian bisa menghafalkan dan menyajikan paparan tentang bahaya larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, bisa kita lihat ya, ada beberapa gambar yang unik di sini. Ada gambar suasana dari pengantin muslim, ada suasana di mana penggerebekan razia atau pasangan tidak menikah. Jadi dalam agama Islam tidak boleh tuh namanya laki-laki dan perempuan itu tinggal satu rumah ya, yang dimana notabene bukan muhrim, tidak ada hubungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, yang diharapkan dalam pengajaran ini kalian bisa mengetahui bahwasanya kalau sepasang laki-laki dan perempuan ketika ingin tinggal bersama ya harus ada hubungan mahramnya atau mungkin menikah ya. Di sini kan ada gambarnya ya, perbedaan antara orang yang tinggal bersama tidak menikah dengan yang menikah. Yang tidak menikah tentunya akan seperti ini, ada penggerebekan, ada pasti tetangga-tetangga atau orang-orang yang melihat tidak senang dengan hal ini karena ini termasuk perbuatan zina ya. Ada kisah-kisah nanti kalian bisa pelajari ya. Di sini ada yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, nanti kalian bisa mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat Al-Isra tersebut, yang dimana arti atau pengertian dari Quran surat Al-Isra ini adalah terjemahannya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu kita melihat pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Secara harfiah ya, fahisah yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selain suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tidak terkait dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya. Tentunya perbuatan ini nih mungkin sering kita lihat ya, ini yang kadang-kadang dinormalisasi oleh orang-orang, yakni misalnya orang sepasang laki-laki dan perempuan ada di di dekat saling berdekatan satu sama lain sedangkan mereka tidak ada hubungan mahramnya ya. Dari pengertian tersebut bisa kita artikan bahwasanya dalam agama Islam tidak diperbolehkan hal tersebut ya, tanpa adanya hubungan ikatan suami istri yang sah dalam Islam. Ada hukumnya juga tergantung dalam larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina dan lain sebagainya. Hukuman bagi pelaku yang berbuat zina,
Hukuman bagi perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, yaitu tergantung keadaan pelakunya yang tersebut. Pertama ada namanya zina muhsan dan zina ghair muhsan. Yang pertama, hukuman bagi zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Ternyata zina itu tidak dilakukan hanya oleh orang-orang yang belum menikah atau mungkin pasangan-pasangan remaja, tapi zina juga bisa dilakukan dengan orang-orang yang memang sudah menikah. Ya, maksudnya yang sudah menikah adalah di mana orang-orang tersebut sudah menikah tapi masih melihat pasangan yang lainnya, ya, melihat misalnya wanita lain atau mungkin laki-laki yang lain. Nah, itu disebut dengan zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang atau pasangan yang sudah sama-sama menikah gitu. Apa hukumannya bila orang yang sudah menikah lalu mereka berbuat zina? Tentu yang pertama ada hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Nauzubillahi min zalik, ya, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang sudah dilarang oleh agama. Karena andai kata di Indonesia ini adalah hukumnya hukum Islam, itu tentu akan memberikan efek jera, tapi sayangnya di hukum Indonesia ini efeknya atau mungkin hukumannya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Maka tapi tetap ingat, apa yang dihukumkan di dalam dunia ini mungkin yang tidak seberapa ini masih ada jauh hukumannya Allah nanti, ya, di akhirat yang lebih pedih. Jadi jangan mentang-mentang di hukuman negara kita ini hanya sebatas misal hukuman 9 bulan penjara karena melakukan zina, lalu kita akhirnya melakukan lagi dan lagi misalnya. Ingat selalu bahwasanya Allah punya hukuman yang lain yang mungkin tidak hari itu juga gitu. Jadi kita untuk tidak sama sekali mendekati zina. Lalu yang kedua ada hukuman perbuatan zina ghair muhsan, yaitu apa sih ghair muhsan? Ghair muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh sepasang gadis atau remaja yang belum pernah menikah. Kalau tadi kan yang zina muhsan itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, tapi kalau ghair muhsan ini oleh perempuan laki-laki yang belum pernah menikah. Maksudnya adalah gadis atau remaja yang notabene yang mungkin seumuran kalian, yang sekarang kita lihat nauzubillah min dzalik, ya, marak sekali, dimana pasangan belia muda-mudi itu melakukan perbuatan zina yang dimana itu sudah dilarang namun mereka tetap melakukannya. Ibu katakan ya sekali lagi bahwasanya cinta itu tidak salah karena itu anugerah cinta itu. Tapi cinta itu bisa diolah dengan apa? Kita sebagai manusia diberikan bekal akal, pikiran serta bagaimana cara mengendalikan nafsu. Makanya kita perlu belajar namanya agama. Kita perlu belajar namanya iman, di mana kita bisa mengendalikan nafsu yang yang tidak bisa dikelola oleh manusia tapi bisa di stop dengan iman tadi. Bayangkan kalau kita manusia tidak punya iman, tidak punya pembatasan, ya, dalam hal-hal kehidupan, ya kita nggak pernah tahu mungkin di dunia ini akan menjadi apa. Nah, dampak-dampak dari perbuatan zina itu banyak sekali, anak-anak. Nah, apa sih hukuman yang dapat didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zina ghair muhsan ini atau muda-mudi belia ini? Yang pertama tentu namanya hukuman itu tidak ada yang mudah, ya, anak-anak sekalian. Yang pertama, apabila pelaku zina ghair muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kenapa kok perlu diasingkan? Ya tentunya sekarang kita lihat ya secara logika saja, secara kebudayaan, orang-orang di sekitar kita, tetangga kita ketika melihat perzinahan itu merasa jijik gitu, ya, merasa tidak pantas suatu perzinahan terjadi di desanya gitu. Maka dari itu ada namanya diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Tentunya itu semua hukuman tersebut agar si pezina merasa jera, tidak boleh datang lagi ke desanya dan lain sebagainya, di mana mereka harusnya ketika diasingkan, ya, bukan diungsikan, ya, diasingkan itu merasa bahwasanya apa yang dilakukan adalah salah. Lalu ketika mereka merasa bahwa apa yang dilakukan salah, harapannya adalah ketika sudah diasingkan dan diberikan hukuman, mereka akan sadar dan melakukan pertobatan dan tidak pernah melakukan perzinahan lagi. Lalu yang kedua, apabila pelaku zina ghair muhsan adalah janda atau duda yang sebenarnya sudah pernah menikah cuman memang pada kondisi janda ataupun duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Kenapa hukumannya lebih berat?
ya. Kenapa kira-kira adik-adik semuanya? Hukumannya lebih berat karena mungkin dianggap sudah orang yang lebih dewasa, yang harusnya lebih memahami agama, yang tahu mana yang benar dan yang salah, tapi ternyata masih melakukan perbuatan zina, yang dimana perbuatan tersebut tentunya yang tentunya dimana orang-orang dewasa tersebut harusnya sudah mengetahui gitu ya. Maka dari itu adik-adik sekalian, anak sepupu sekalian, zina itu terbagi menjadi beberapa macam. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang belum menikah, tapi yang sudah menikah maupun yang sudah mantan menikah juga dapat melakukannya. Maka dari itu hindarilah perbuatan-perbuatan seperti itu. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang mungkin tanda kutipnya cinta, tapi ternyata membawa malapetaka. Hukumnya kalau dalam undang-undang pidana di Indonesia itu tadi saya katakan hanya 9 bulan penjara, tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, karena dampak-dampak dari perbuatan zina tersebut masih banyak lagi gitu. Ya, sedangkan dalam ketentuan Islam pelaku pezina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria tersebut. Yang pertama, perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Ya, namanya kalau misalnya orang melakukan perzinahan antara orang yang cinta sama cinta, pasti ada niat kesengajaan. Ya, walaupun sebenarnya bahasanya nanti akan tidak sengaja, terbuai suasana dan lain sebagainya, tapi tetap saja itu salah. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal atau gila. Ya, orang gila itu mungkin orang yang tidak sadar ya dengan apa yang dilakukan. Jadi ya tidak bisa dikatakan hal-hal yang seperti itu melakukan perzinahan, karena mungkin karena orang gila dan tidak sadar. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf bila seorang anak kecil, ya tadi ya anak kecil mungkin tidak tahu apa-apa, makanya perlunya peranan orang tua di sini untuk agar anaknya tidak melakukan hal-hal yang mungkin ceroboh, yang mungkin anak-anak tidak tahu tapi dilakukan dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tanda kutipnya tadi perzinahan. Maka tidak dapat dituntut ya, karena dalam hal ini bukan syarat dari unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Artinya tidak ada namanya tanda kutip pemerkosaan dan lain sebagainya. Ya, yang ini yang hati-hati, yang kadang-kadang nanti ketika suatu pasangan tergerebek atau mungkin ketahuan oleh masyarakat, nanti ada salah satu yang mengaku bahwasanya dia menjadi korban. Maka anak laki-laki maupun anak perempuan hati-hati dalam menjaga tingkah lakunya. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perbuatan zina. Setidaknya ada 3 alat, yakni ada perannya saksi. Ya, kalau masyarakat sudah melihat beberapa kali, maka masyarakat bisa menjadi saksi ya. Tentu ada syarat-syarat saksi. Yang pertama, para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali ada 4 orang saksi. Menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki ya, yang jujur ya, beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu mengingat atau hifzun, dapat berbicara, bisa melihat secara adil ya, tidak hanya menduga-duga dan lain sebagainya. Itulah syarat-syarat saksi. Ada pengakuan, yang dimana pengakuan dari 4 kali pengakuan yang dikemukakan oleh saksi yang berbeda. Jadi maksudnya adalah kita ada misalnya ada 4 saksi. 4 saksi ini tidak boleh digabungkan, tapi 4 saksi ini dipisahkan secara tersendiri agar apa yang menjadi ucapannya itu dapat dikuatkan. Tidak hanya karena mungkin katanya si A atau katanya si B, tapi memang menurut pendapatnya sendiri, memang menurut penglihatannya sendiri. Itulah tadi ada beberapa syarat untuk memenuhi unsur-unsur perbuatan zina yang dapat ditetapkan hukumannya. Mungkin itu saja, nanti kita akan bisa bahas dan menelaah lebih dalam lagi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Untuk pertemuan kali ini begitu saja. Gimana anak-anak, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di kolom komentar ya, atau mungkin ada yang ingin disampaikan tentang perbuatan zina saat ini, mungkin telah merajalela, dan harapan ibu kalian belajar agama itu lebih kuat lagi, dimana kita bisa memperkuat diri agar apa yang kita lakukan ini tidak melenceng dari hukum agama dan dari hukum Al-Quran dan hadis ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
kita akan refleksi di mana boleh kalian sampaikan pendapat kalian tentang apa yang ibu sampaikan. Mungkin ada kurang atau lebihnya boleh kalian sampaikan, dan apa yang mungkin metode yang lebih baik lagi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran ini. Ya, nanti kita akan refleksi juga dengan soal-soal yang dimana saya akan bertanyakan dengan apa yang memang perlu dipertanyakan di materi tersebut. Oke, cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.